Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bertemu kembali dengan Ibu Ervi untuk mata pelajaran prakarya kelas 8. Tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, baiklah, hari ini kita masih belajar di bab 1 mengenai kerajinan bahan limbah keras. Nah, di sini mungkin minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai kerajinan-kerajinan dari bahan limbah keras organik. Namun untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kerajinan bahan limbah keras anorganik. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, limbah keras anorganik ini yang dapat didaur ulang itu antara lain yaitu plastik, lalu pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Jika dinilai tidak layak pakai, biasanya limbah keras ini dapat dimusnahkan dengan cara peleburan dan pembakaran. Nah, limbah yang masih layak itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi suatu produk kerajinan. Lalu kita masuk ke yang pertama adalah kerajinan limbah plastik. Nah, bahan pembuatan kerajinan limbah plastik ya diantaranya adalah aneka plastik, semprotan warna, dan isi lem tembak. Selanjutnya adalah alat pembuatan kerajinan limbah plastik. Nah, alat yang memang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari limbah plastik antara lain gunting, lalu lem tembak, cutter, dan solder. Selanjutnya adalah produk kerajinan dari limbah plastik. Nah, berbagai bentuk itu sebetulnya dapat dibuat dari limbah plastik ya, dapat dibentuk dengan nilai tambah di dalamnya. Nah, adapun produk yang dapat dihasilkan dari limbah plastik itu diantaranya kap lampu, lalu tas, dan wadah aksesoris. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, untuk limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan ini dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik. Ya, artinya teknik mozaik itu yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Nah, berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik itu diantaranya keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Nah, di sini ada bahan pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Ya, ternyata bahan yang dibutuhkan itu tentunya adalah pecahan keramik, lalu lem kuning, dan semen putih. Lalu alat pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, di sini alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari limbah pecahan keramik yaitu palu, ya, amplas, dan lap. Ya. Berikutnya adalah produk kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, produk yang memang bisa dihasilkan dari kerajinan limbah pecahan keramik antara lain hiasan gajah, ya, lalu vas hias, dan wadah pensil. Selanjutnya adalah proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, bisa kalian lihat sebelah kiri itu adalah langkah-langkah ya pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Apa saja? Nah, yang pertama, langkah yang pertama adalah keramik itu dipecah-pecah menggunakan palu. Lalu yang kedua, buat ukuran kecil-kecil dan kumpulkan yang warnanya sama. Lalu yang ketiga, buat sketsa pada vas dan tempelkan pecahan keramik tersebut. Berikutnya, tempelkan semua pecahan keramik itu sesuai polanya. Nah, lalu yang kelima, beri semen pada rongga yang rata. Lalu yang terakhir, lap sisa-sisa semen hingga bersih dan merata. Lalu yang ketiga adalah kerajinan limbah pecahan kaca. Nah, limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. Nah, saat ini sudah banyak sekali produk yang memang menggunakan botol kaca dengan warna yang beragam, tidak hanya warna bening. Nah, botol kaca bekas itu jika dijual ke penadah hanya dapat menghasilkan ribuan saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi yang tinggi seperti pemanasan, nah, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Nah, di sini bahan yang memang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan limbah pecahan kaca. Nah, bahan yang dibutuhkan yaitu adalah botol kaca dan pecahan kaca.
Nah, di sini ada juga selain bahan, adapun alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan kaca. Nah, yang dibutuhkan adalah tungku pembakaran, lalu palu, karung, dan mangkuk keramik. Selanjutnya adalah produk kerajinan limbah pecahan kaca. Nah, di sini ya beberapa produk yang bisa dihasilkan yaitu vas bunga, aksesoris, dan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Nah, secara umum, kemasan ini dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk. Nah, dengan tujuan ya untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Nah, untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, nah packaging ini biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan ini dapat ditangkap oleh si pemakai produk dengan sangat baik. Ya, contoh kemasannya adalah seperti ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, ya mungkin materi hari ini ya mengenai kerajinan limbah keras anorganik sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian memahaminya ya. Lalu untuk tugasnya adalah kalian hanya mencatat di buku tulis. Ingat ya, catatan ini sangat diperlukan ya. Ini catatan untuk belajar kalian ketika nanti ulangan kalian sudah memiliki bahannya. Nah, jadi silakan kalian catat dan pahami materi hari ini. Oke, baik anak-anak sekalian ya, jangan lupa setelah mengerjakan tugas hari ini, silakan kalian bantu orang tua kalian di rumah masing-masing. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.